orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik, itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Nah, pasti Anda tidak sadar ya. Dan ternyata di sini Pak Prabowo Subianto ya setidaknya diam-diam mengakui yaitu pernah melakukan, ya Anda tahu sendirilah pada waktu lalu ditanyakan oleh Ganjar Pranowo. Dari sini yaitu pertanyaan jebakan dari Ganjar Pranowo yaitu mampu membuat Pak Prabowo Subianto mengaku dengan sendirinya tanpa dipaksa. Yaitu karena apa? Karena adanya dukungan dari tapol-tapol yang pada waktu lalu langsunglah Budiman Sujatmiko langsung mengacungkan jari ketika yaitu Pak Prabowo Subianto menunjuk dirinya. Seperti ini videonya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Padahal di sini menurut saya pertanyaan jebakan loh dari Ganjar Pranowo. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Di sini adalah jawaban dari Komnas HAM di sini. Pasan hukum, jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik, itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Andre Rosiade Kicep lagi, belain Prabowo soal kasus pelanggaran HAM. Itu berat, mau jungkir balik dan didukung Jokowi pun tidak akan bisa menghapus dosa masa lalu itu. Parahnya, Prabowo malah banggain tapol yang kini mendukung dia. Memang pada nggak waras semua yang berusaha mencuci dosa masa lalu Pak Prabowo Subianto. Bahkan pada waktu lalu yaitu Ganjar bahkan juga tegas ya, kalau Ganjar misalkan menjadi presiden, yaitu akan dituntaskan. Dan sehingga setiap 5 tahun, setiap konsultasi politik, yaitu tidak akan ada lagi drama-drama seperti ini lagi, yaitu kasus HAM diungkit kembali. Jadi memang kita disuguhkan apa? Disuguhkan setiap 5 tahunan, yaitu 2014, 2019, dan 2024. Selalu ada momen seperti ini lagi, seperti ini lagi. Ya, menurut saya apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo menurut saya sangat tepat sekali, yaitu akan menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu di sini. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi, yaitu pertanyaan-pertanyaan seperti ini lagi di setiap musim politik. Menurut saya sangat keren sekali. Seharusnya Pak Prabowo Subianto yaitu mengapresiasi Ganjar, yaitu dengan berani dan juga tegas mengatakan hal ini. Karena menurut saya satu-satunya loh capres yang sangat tegas akan menuntaskan permasalahan ini. Menurut saya sangat keren sekali. Dari sini bahkan juga muncul lagi ya, yaitu ada baliho Pak Prabowo Subianto, mantan Presiden Soeharto dan Titik Soeharto di sini. Wow, akankah di sini Orde Baru akan bangkit lagi ya bersama Pak Prabowo Subianto ya? Kita tidak tahu lagi ya. Tetapi yang jelas di sini adalah ya memunculkan gambar ini. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira seperti apa sih kebenaran dari pengakuan Pak Prabowo pada waktu lalu? Yaitu di sini dari Liputan 6, cek fakta. Prabowo sebut ada sejumlah korban penculikan dan ekstapol dukung dirinya di Pilpres 2024, benarkah? Nah, kalau dari sini sih saya sangat tahu sekali, yaitu
yang pada waktu lalu adalah manuver dari Budiman Sujatmiko, yaitu bahkan secara terang-terangan mendukung pencapresan Pak Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo mengungkapkan ada sejumlah mantan tahanan politik dan korban penculikan yang kini mendukung dirinya sebagai capres pada Pilpres 2024. Kali ini disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung tuntas pada sesi debat Capres 2024. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela HAM. Nyatanya orang-orang yang ditahan tapol-tapol yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya, membela saya, saudara-saudara sekalian, kata Prabowo. Benarkah ada sejumlah mantan tapol dan korban penculikan yang kini mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Dikutip dari artikel berjudul Amnesty Bingung Banyak Korban Penculikan 98 Mendukung Prabowo yang dimuat kabar 24 Bisnis. Memang ada sejumlah ekstapol dan korban yang kini mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Mereka diantaranya politikus Partai Demokrat Andi Arief dan ex-politikus PDIP Budiman Sujatmiko. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan langkah politik korban penculikan yang menghilangkan paksa pada tragedi 98 yang mendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Usman menilai ada dua kemungkinan mengapa korban justru mendukung Prabowo yang saat itu menjabat komandan, Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Jenkopassus. Pertama, mereka menjadi pelupa. Kedua, tidak memiliki kepekaan terhadap korban lainnya yang belum dilepaskan. Contoh sangat banyak sekali. Dia mencontohkan elit Partai Demokrat Andi Arief yang pernah jadi korban penculikan. Meski demikian, kini dia turut mendukung Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau dari manuver Andi Arief dari Demokrat, ya kemungkinan di situ yaitu dia berada di Demokrat dan saat ini Demokrat juga sudah berkoalisi mendukung pencapresan dari Pak Prabowo Subianto. Kemungkinan karena hal tersebut, akhirnya Andi Arief saat ini ya mendukung dari Pak Prabowo Subianto menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Saya sangat kasihan sebenarnya dengan Andre Rosiade. Pada waktu lalu debat dengan Rocky Gerung misalnya, Andre Rosiade juga terlihat bahkan didungu-dungukan oleh Rocky Gerung pada waktu lalu, dan sekarang juga kena skakmat lagi. Wow, sungguh wow sekali pokoknya. Di sini dari Edi Borlan, kode Andre Rosiade gagal ke MC-nya untuk memotong pernyataan Komnas HAM. Tunggu Pak Ganjar, tunggu Pak Ganjar Mahfud, Presiden dan Wapres, pasti pengadilan HAM dan korupsi akan dituntaskan. Ngeri nggak tuh? Mereka itu sebenarnya laundry sejarah, bolak-balik putar-putar kayak cucian di mesin cuci. Mereka sebenarnya ketakutan kalau 03 pemenang pemilu 2024. Logistik 02 jor-joran demi menyelamatkan hidup mereka. Pentingnya rekam jejak diketahui publik agar tidak salah pilih. Dalam politik praktis dan soal hukum udah itu masih seperti smell aromat. Beberapa kali dalam kesempatan debat begini, saat di oposisi kuldesak tidak bisa menyembunyikan ekspresi dan tidak siap pada ngawar semua, kebanyakan minum asam sulfat. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ganjar Pranowo, yaitu akan menuntaskan permasalahan HAM masa lalu seperti ini ketika menjadi presiden mendatang. Ya sehingga setiap 5 tahunan tidak lagi menjadi goreng-gorengan lagi, yaitu pada pemilu-pemilu mendatang. Apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.